Shalom pemirsa Morning Night Call GPIB dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Sri Maharani Kembaren Ginting, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Petra Bogor. Bagaimana pengalaman saudara sepanjang hari ini? Ada saudara merasa kecewa? Saudara marah? Saudara sakit hati karena ada orang yang menjahati saudara? Atau justru saudara sedang bahagia pada saat ini karena saudara dikelilingi oleh orang-orang yang begitu mencintai saudara dalam situasi yang sehat, dalam lingkungan yang mendukung keberadaan saudara sehingga itu membuat saudara bersuka cita. Terlepas dari itu semua, saudara, apapun yang saudara alami, saudara rasakan sepanjang siang hari tadi, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu tetap baik kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita pada saat ini. Nyata Dia setia, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun juga. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum kita tidur, baiklah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada Titus. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada hati yang penuh dengan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang siang hari tadi. Malam ini sebelum kami beranjak ke tempat tidur kami untuk tidur dalam lelap dekapan-Mu Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini dari Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, berbuat baik kepada semua orang yang berbuat baik kepada kita, itu hal yang biasa. Dan tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, atau orang yang menjahati kita. Apakah itu satu perbuatan yang luar biasa? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Bagi kita, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, itu merupakan wujud bukti bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah
keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, berbuat baik kepada setiap orang, termasuk orang yang menjahati kita, termasuk orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu sebenarnya merupakan refleksi kita yang meniru kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita, itulah refleksi kita. Bukti bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah menerima dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga berbuat baik dan tetap berbuat baik meski kondisi tidak memungkinkan kita berbuat baik karena ada orang yang menjahati kita, ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Itu bukan satu perbuatan luar biasa. Itu perbuatan yang memang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita punya nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di dunia ini. Nilai-nilai yang kehidupan duniawi yang berlaku adalah kalau orang itu baik, ya saya baik. Kalau kamu jahat, ya saya 2 kali lebih jahat. Biasanya itu yang berlaku. Tapi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, kita punya nilai-nilai kehidupan Kristiani yang berbeda dengan nilai-nilai kehidupan di dunia ini. Paulus menasehati orang-orang Kristen yang ada di Pulau Kreta supaya mereka tetap berbuat baik meskipun seringkali, bahkan terlalu sering, mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka dicemooh, mereka diremehkan imannya di depan umum. Tetapi mereka tetap harus menjadi contoh dalam hal ketaatan kepada pemerintah, dan mereka diminta oleh Paulus untuk tetap berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Dan itulah sebenarnya wujud asli kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dan yang sudah mendapat belas kasihan dari Tuhan. Sekali lagi, berbuat baik kepada semua orang. Meskipun orang itu berbuat jahat kepada kita, itu bukan satu perbuatan luar biasa. Tetapi itu memang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi dasarnya adalah karena kebaikan Tuhan yang setiap hari kita alami dan rasakan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin hidup di tengah lingkungan masyarakat yang egoistis. Mereka yang iri hati, mereka yang dengki, mereka yang tidak peduli dengan keberadaan kita. Tapi justru disitulah kita tetap harus menunjukkan kebaikan hati kita untuk tetap berbuat baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu digerakkan oleh kasih. Seperti Kristus mengasihi kita. Dalam hal ini, saudaraku, mari kita camkan motivasi utama kita dalam berbuat baik itu adalah karena Kristus sudah mengasihi kita. Kita memperlakukan orang lain seperti Allah sudah memperlakukan kita sebagai orang berdosa. Dia tetap mengasihi, mencintai kita. Meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa.
Dia begitu mengasihi, mencintai kita. Dan itu yang kita rasakan. Itu yang menjadi motivasi kita. Karena limpahan kasih yang kita terima dari Tuhan, mau kita nyatakan kepada sesama kita. Meskipun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Saudaraku, mari kita terus berbuat baik. Karena itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Renungkanlah itu dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam ketidaklayaan kami sebagai manusia yang berdosa, Engkau tetap mengasihi dan mencintai kami. Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pelihara dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap berbuat baik dalam kondisi apapun juga. Sebagai wujud jati diri kami. Sebagai milik Kristus. Wujud jati diri kami yang sudah menerima kasih dan merasakan kasih dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau beristirahat Tuhan. Lindungi kami. Sertai kami Tuhan. Sehingga esok kami boleh bangun dalam kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menghadapi hari yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Mari renungkan. Kita tetap berbuat baik. Karena Kristus sudah mengasihi kita dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Shalom.